Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam sahabat dakwah Ihya TV dimanapun antum berada. Kembali lagi bersama saya Dimas Sadewa untuk menemani antum semua dalam beberapa menit ke depan dalam sebuah acara bincang-bincang santai Ihya Talk. Hari ini saya mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau terkenal orang yang sangat semangat. Beliau adalah Pak Sony Setiawan, Sarjana Filsafat, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Ihya As-Sunnah atau biasa yang kita sebut SDIT Ihya As-Sunnah singkut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak rapi sekali, ganteng sekali hari ini, Insya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah. Hari ini bisa kembali beraktivitas. Insyaallah. Nah, ini kita berbincang-bincang santai nih di acara Ihya Talk. Gimana Pak untuk perjalanannya ke sini tadi? Alhamdulillah perjalanan karena rumah kita dekat ya, Mas. Jadi sekali gas motor sampai di sini. Insyaallah. Nah, ini sebelumnya ini kita mungkin mengenal dulu nih profil dari Pak Sony Setiawan ini. Ini Bapak ini berasal dari mana Pak untuk sebelumnya? Ya. Kebetulan kalau saya berasal dari sebuah tempat yang lumayan jauh dari Singkut Sarulangun ini ya Mas. Ya. Dari daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur namanya. Tanjung Jabung. Tepatnya di Kecamatan Nipah Panjang. Jadi saya di sini bisa dikatakan perantau lah. Perantau, Iya. Masya Allah. Ini kalau jaraknya dari Singkut ke Nipah Panjang ini berapa Pak? Jaraknya Tanjung Jabung Timur itu kalau dari sini ya, kalau naik mobil itu sekitar 7 sampai 8 jam. Itu kalau non-stop itu, kalau ada istirahatnya, kemudian beberapa kegiatan lain ya bisa sampai 10-11 jam gitu perjalanan. 10-11 jam. Ya, satu hari gitu perjalanannya. Sangat itu melelahkan berarti untuk perjalanan. Ya, lumayan melelahkan. Nah, ini Bapak ini mendapatkan gelar filsafat nih. Ya. Nah, ini Bapak ini sebelumnya kuliah di mana untuk lulusan ini? Saya alhamdulillah tahun 2003 diterima di Universitas Gadjah Mada dengan jalur SPMB waktu itu. Dan saya karena ceritanya itu kita ini dari desa ya Mas ya. Kalau mau ngambil jurusan fakultas yang besar itu ya agak mikir-mikir gitu kan. Jadi ceritanya saya bimbel, kemudian diarahkan oleh mentor kita di sana dan ngambil jurusan filsafat. Alhamdulillah selesai di tahun 2008 gitu. Karena saya ada beberapa kali cuti gitu kan, karena ada urusan-urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya saya 2008 selesai dan mendapatkan gelar dari Fakultas Filsafat tersebut. Insyaallah, oke. Jadi gimana nih ceritanya awal mulanya kok bisa masuk ke pondok pesantren Ihya As-Sunnah? Pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, sekilas ya, kalau cerita awal mula saya sampai di sini 2008 saya menikah dengan istri yang kebetulan adalah keluarga dari pemilik yayasan ya Adis Aturat Al-Islami ini. Kemudian di tahun 2010 kalau tidak salah mulai dibuka untuk pendidikan di pondok kita ini. Jadi dari mulai jenjang SD, SMP itu sudah dibuka dan yang mondok gitu. Awal pendirian dulu saya justru ngajar di SMP Mas waktu itu. Malah ngajar di SMP, mapelnya PKN dan Bahasa Indonesia. Nah, qadarullah tahun 2014 saya itu pulang kampung dulu ke Tanjabtim waktu itu. Tanjabtim berlanjut sampai ke 2019. Artinya 5 tahun itu saya meninggalkan pondok ini dan saya meninggalkan pekerjaan sebagai guru waktu itu dan ada pekerjaan di sana yang saya selesaikan. Alhamdulillah tahun 2019 sebelum Covid kemarin, sebelum Corona melanda, saya kembali lagi ke sini dan waktu itu saya diminta untuk membantu SD. Ya, saya bekerja di SD membantu sebagai TU, tata usaha. Kemudian beberapa waktu kemudian saya diamanahkan untuk menjadi wali kelas 6. Berjalan waktu, tepatnya di tahun 2023 kemarin, yayasan minta saya untuk menjadi
kepala sekolah, dan insya Allah sampai hari ini masih berjalan dengan sangat baik, dan mohon dukungannya dari semuanya. Pekerjaan ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Berarti memang sebelumnya sudah ada mengajar ya untuk di pondok ini ya. Jadi Bapak ini generasi kepala sekolah keberapa nih untuk SD ini? Oh ya, kalau SD generasi kedua. Generasi Ya, kedua sebelumnya dulu Bapak Haji Hendro ya yang pertama sekali. Ya. Oke. Jadi misi Bapak itu apa ini untuk sebagai kepala sekolah untuk SDIT As-Sunnah ini? Baik. Saya punya mimpi, Mas, punya visi yang kami rumuskan bersama teman-teman, bahwa lulusan dari SDIT As-Sunnah ini setidak-tidaknya mereka harus punya akhlak yang baik, ya, punya moral yang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan nanti bisa dipakai seterusnya sampai mereka menuju jenjang kehidupan yang sebenarnya. Jadi kami merumuskan beberapa program di SD, yaitu modal awalnya mereka harus bisa mengaji Al-Quran, kemudian mereka harus punya hafalan yang baik, ditambah lagi kami memperbanyak materi diniyah untuk diajarkan di sekolah. Ada juga tetap materi umum ada, karena itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum nasional, tetapi untuk SDIT As-Sunnah kita lebih banyak materi diniyahnya, seperti itu. Masya Allah. Oke, jadi memang sangat besar sekali, sangat mulia sekali berarti mimpi Bapak untuk SDIT As-Sunnah ini. Nah, ini sambil jalan nih Pak ya, sambil berbincang-bincang, mungkin boleh Pak disambi untuk minumannya. Oh iya, terima kasih. Ini ala kadarnya. Baik, terima kasih. Ini namanya minuman milenial nih Pak. Ya. Oke. Iya. Nah, itu tadi sebuah visi misi untuk visi misi Bapak untuk SDIT As-Sunnah. Nah, kami sempat mendengar nih bahwa SDIT As-Sunnah itu menggunakan sistem full day school. Iya. Benar Pak ya? Iya. Nah, karena di kepemimpinan sebelum Bapak itu kan tidak menggunakan full day school. Nah, kenapa nih kok diganti jadi full day school? Oke, ya, menarik sekali pertanyaannya, Mas. Jadi ide awal itu muncul karena pertama kita melihat sekolah-sekolah besar yang di kota-kota maju, mereka menyelenggarakan full day dengan harapan yang pertama anak-anak bisa maksimal dalam belajar. Artinya di sekolah pagi sampai sore mereka kan fokus nih. Yang kedua, ini juga harapan dari orang tua, Mas. Artinya orang tua itu ada yang ingin anaknya itu di sekolah saja. Dalam artian kalau mereka di rumah, ya kebanyakan sekarang itu anak-anak itu main gitu. Ada yang sekolah madrasah di tempat lain, tapi ada juga yang tidak. Artinya resiko mereka dan beban orang tua ketika mengawasi anak di rumah itu lebih besar. Dan apalagi hari ini tidak bisa dipungkiri pengaruh handphone, ya, bermain gadget dan sebagainya itu sangat besar, sehingga keresahan orang tua ini kita jawab dalam satu rencana, dalam satu kegiatan yang positif, yaitu menyelenggarakan full day. Full day inilah yang menjawab bagaimana minimal anak-anak itu bisa sholat 2 kali di sekolah. Pagi kita mulai dengan duha, kemudian sholat zuhur, sholat asar. Artinya memang secara sistematis ini berjalan, dan respon orang tua murid sangat baik sampai hari ini. Dan mereka juga bersyukur dengan adanya full day ini, ya, anak-anak tidak lagi fokus bermain. Artinya kelelahan mereka di sekolah, sampai ke rumah mereka istirahat dan tidak lagi ingat dengan yang dulu mereka lakukan, seperti itu. Berarti memang sangat positif sekali berarti ya untuk itu. Jadi untuk kegiatan full day school nih apa aja nih Pak kegiatannya? Kalau kita ceritakan ya Mas, ya, pagi itu jam 7 mereka datang, kemudian 7.15 sampai setengah 8 itu sholat duha dulu, setengah 8 sampai setengah 9 itu metode ummi, mengaji, ada tahsinnya, ada murojaahnya, dan disitulah anak-anak terlatih untuk belajar Al-Quran secara lebih bagus lagi.
Baru kemudian sampai jam setengah 12 itu belajar. Ada materi umum, ada materi diniyah. Setengah 12 kemudian mereka kita istirahatkan Mas, karena mereka harus tidur minimal istirahat lah. Tidak belajar dulu, istirahat sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur baru mereka dibangunkan, sholat zuhur, kemudian mereka setelah sholat zuhur seperti biasa wirid dan sebagainya makan sampai jam setengah 2. Kemudian setengah 2 sampai ke asar mereka belajar lagi. Jadi ini yang kita lakukan setiap hari dalam rangka untuk membuat anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan ya kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat mereka. Adapun hari Sabtu kita tidak belajar formal. Anak-anak kita bebaskan untuk berkegiatan ekstrakurikuler namanya. Banyak yang kita laksanakan, ekskulnya yang jelas kita menampung minat bakat anak. Apapun yang mereka inginkan, kita adakan, siapkan guru pembimbingnya, dan sekali kita ajak mereka untuk outing kelas atau kegiatan di luar, mengenal alam, belajar langsung dengan kegiatan-kegiatan. Pernah kita ajak ke tempat misalnya ke peternakan ikan gitu kan, atau kemarin melihat peternakan-peternakan yang lain, dan itulah mereka untuk mengeksplorasi diri mereka. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ini sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka yang benar-benar selain ini berarti konsepnya edukasi tapi menyenangkan. Iya benar, anak-anak suka belajar sambil bermain itu. Ya betul. Ini sebuah konsep yang bagus ini Pak. Jadi untuk ekskulnya nih. Iya. Nah ini kan full day school ini kan udah padat nih dari pagi sampai sore. Nah kira-kira untuk ekskulnya gimana ya? Ya ekskulnya yang kegiatan fisik Mas ya ada banyak, ada pramuka, ada futsal, ada maksudnya berkegiatan olahraga ya full. Kemudian untuk ekskul yang lain ya yang jelas memperdalam untuk ngajinya. Kemudian ada kegiatan kaligrafi. Kemudian beberapa kegiatan kayak berkebun gitu kan. Intinya anak-anak itu kita tampung benar yang mereka bakat minatnya. Ada pencak silat, ada panahan. Kalau olahraga selalu kita lengkap, semuanya ada, tenis meja, pingpong, bola takraw, bola voli, kemudian sepak bola atau futsal atau sepak bola mini tadi, berenang juga kita ajak sekali anak-anak untuk ke kolam renang yang ada, seperti itu. Masya Allah, ini sangat banyak berarti kalau untuk ekskul, bahkan ekskulnya pun menyenangkan semua nih. Iya, benar-benar kegiatan. Berarti emang sebuah pilihan yang cocok nih untuk SD Ittihiyah Sunnah ini ya, menerapkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini untuk keunggulan ya, apa program yang paling diunggulkan dari SD Ittihiyah Sunnah ini apa nih? Iya. Kalau yang diunggulkan hari ini kita masih di metode UMI itu Mas. Artinya anak-anak kita memang walaupun masih ngajinya jilidnya 1 atau 2, tapi hafalannya sudah 1 juz seperti itu. Nah, kemudian bisa diuji coba nanti itu. Kita ada uji publik namanya setiap hari sebulan 2 kali. Nanti bisa bacaannya apakah nanti dari belakang, diambil tengah. Bahkan anak-anak yang baru-baru kelas 1, kelas 2 itu sudah ada yang 1 juz alhamdulillah. Itu unggulan kita. Yang lain sementara masih melihat formulanya dulu untuk unggulannya. Berarti metode UMI ya untuk yang diunggulkan. Berarti dengan kegiatan sebanyak itu tadi, apa nih prestasi untuk siswa-siswanya? Ya, prestasi alhamdulillah ya, anak-anak kita beberapa kali menjuarai khususnya yang bidang keagamaan tadi. Ada yang lomba azan juara 1, hafalan itu sudah banyak sekali, bisa dilihat dengan piala-piala kita di kantor. Kemudian ada pidato. Untuk ODWSN juga alhamdulillah anak-anak kita walaupun belum semuanya bisa kita menangkan, tapi untuk cabang-cabang matematik dan IPA kita selalu diperhitungkan untuk tingkat kecamatan. Ya. Nah, untuk kan ini tadi sudah kita obrolkan tentang kegiatan-kegiatan mulai dari program full day school. Nah, ini untuk program ke depan nih, siapa tahu ada bocoran nih dari Pak Soni ini untuk pemirsa Ihya TV di rumah nih, untuk program ke depan yang bakal menjadi
gebrakan terbesar untuk Gebrakan SD, terbesar, ya, IT, insya Allah. sebenarnya. Ke depan kami memang akan membuat sekolah ini memang betul-betul sekolah yang menyenangkan bagi anak, atau kita sebut itu taman surga lah untuk anak-anak Surga, gitu. Masya Allah. Itu akan kami mulai dengan melengkapi fasilitas sekolah. Kalau hari ini kita masih cukup puas dengan kipas angin, Mas, maka mudah-mudahan mohon doanya kita akan lengkapi kelas mereka dengan AC. Salah satunya seperti itu untuk membuat mereka lebih nyaman dan lebih senang ketika di sekolah. Wahana tempat untuk mereka beraktivitas juga kita akan lengkapi perlahan. Ditambah lagi dengan ekskul-ekskul yang mungkin nanti belum pernah mereka bayangkan nih. Ditambah dengan itu, kemudian materi-materi belajar yang harus semakin menarik kita tampilkan. Dan memang harapan terbesar kita adalah kita menjadi yang terbaik, insya Allah, di bumi Sarolangun ini dan Provinsi Jambi pada umumnya. Insya Allah seperti itu. Berarti emang sangat besar sekali berarti Pak untuk Iya. program ke depan, harapan ke depan. Karena pakai AC ini Pak. Iya. Ini sangat menarik sekali. Insya Allah, Sekolah mudah-mudahan. dasar menggunakan AC. Ini sangat pastinya tentunya sangat nyaman sekali digunakan bagi siswa-siswi ya Pak ya. Nah, Bapak ini kan maksudnya udah gini. Terkenal di sini ini Bapak ini orang yang paling semangat nih. Orang yang terkenal paling semangat. Nah, ini apa sih motivasi Bapak ini untuk bisa sesemangat ini gitu? Iya. Jadi begini, Mas. Saya berasal dari sebuah kampung yang kecil. Waktu itu kami tidak punya listrik, jalannya becek dan sebagainya. Guru saya berpesan pada saya itu, kita boleh terpencil, kita boleh tertinggal dari segala kemajuan yang ada di kota. Tapi kita jangan pernah kalah oleh semangat. Kita hanya punya semangat yang harus kita megah-megahkan, harus kita besar-besarkan. Karena dengan semangatlah maka akan muncul banyak jalan, akan muncul banyak ide yang akan membuka dunia kita lebih baik lagi. Maka semangat itu saya tularkan kepada anak-anak didik kami hari ini, kepada guru-guru kami hari ini, bahwa apapun yang menjadi penghalang kita, jangan pernah berpikir itu adalah penghalang, tapi jadikan itu adalah batu loncatan terbaik, sehingga apapun yang kita nanti lakukan dan kita nanti terima, kita akan bersyukur. Syukuri yang ada, jalani yang ada, maka akan bertambah rasa semangat itu. Dan suatu hari kami berharap dan kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak inilah yang akan menarik tangan-tangan kami ke surga dengan ilmu yang sedikit yang kami berikan kepada mereka. Itulah impian kami, itulah kenapa kami sampai hari ini terus berjuang, terus bekerja dengan semangat, dan kami sangat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kami semua. Nah, oke Pak. Nah, ini tadi kan dengan motivasi yang sangat besar itu. Ada nggak sih ini guru yang memotivasi Bapak Iya. nih kira-kira? Iya. Ada dulu guru SD saya tuh, Mas, yang sangat menginspirasi saya sampai hari ini gitu ya. Beliau adalah Ibu Mailinar Chan namanya. Jadi beliau tuh mengatakan kepada kami, Ibu Mailinar, terima kasih. Kita boleh di tempat yang terpencil. Karena kebetulan, Mas, tempat kami itu adalah tempat yang jauh dari listrik tahun itu, tahun 90-an, jalannya becek dan sebagainya. Kalau dikatakan kami itu bersaing dengan anak-anak kota, tidak mungkin. Nah, beliau hanya katakan kepada kami, anak-anak semua, kata Ibu Mailinar Chan, ibu guru saya itu, kita harus punya semangat yang luar biasa nih. Hari ini kita kalah dengan anak-anak yang di kota. Hari ini kita tidak punya yang mereka miliki, yang kita bisa banggakan. Yang kita punya hanya semangat yang harus kita megah-megahkan, yang harus kita besar-besarkan, harus kita kobar-kobarkan. Dengan semangat inilah maka anak-anak akan bisa berjalan menatap dunia, mengelilingi dunia bahkan. Dan jangan semangat ini pula, segala kesulitan yang kalian rasakan, yang kalian alami akan hilang. Kalian punya semangat yang luar biasa untuk terus belajar, berjuang menjadi yang terbaik. Sekali lagi, Bu, terima kasih motivasinya. Mudah-mudahan untuk kami dan anak-anak bisa meniru apa yang Ibu lakukan. Masya Allah. Masya Allah, kata motivasi yang kata-kata dari yang sangat berharga bagian sampai ditanamkan sampai sekarang Pak ya. Masya Allah. Nah, ini mungkin ada
sepatah atau dua patah kata untuk pemirsa Ihya TV, mungkin yang untuk anaknya atau apa, mungkin ada yang ingin disampaikan. Untuk pemirsa Ihya TV dimanapun berada, saya sebenarnya belum bisa berpesan banyak, tapi mudah-mudahan bisa menjadi ibroh untuk kita semua. Hari ini pendidikan itu penting. Siapapun yang ingin bisa sukses di kemudian hari atau apapun lah itu harus melalui jenjang pendidikan. Memang ada sebuah kalimat yang mengatakan pendidikan bukan segalanya. Tapi tanpa pendidikan kita tidak bisa jadi apa-apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus terus belajar nih. Orang tua yang punya anak, ayo anaknya disekolahkan. Pilihlah tempat sekolah yang memang akan membawa anak-anak kita itu menjadi penolong kita kelak di akhirat. Tidak hanya di dunia. Dan kepada anak-anakku sekalian, inilah saatnya kalian untuk berkarya. Tunjukkan bahwa diri kalian itu adalah yang terbaik. Buat orang tua kalian, orang-orang yang sayang kepada kalian bangga. Buat mereka tersenyum dengan prestasi yang anak-anak buat. Dan untuk semuanya, mudah-mudahan pendidikan ini adalah sesuatu yang menjadi prioritas, bahwa kunci sukses untuk menjalani semuanya adalah dengan pendidikan atau dengan sekolah di tempat-tempat yang memang dipersiapkan untuk membawa kita menuju kemaslahatan yang lebih baik. Demikian, Mas. Masya Allah. Wah, kata-katanya sangat bermakna sekali. Saya sampai merinding loh dengarnya ini, kata-kata dari Pak Soni ini, Masya Allah. Memang membuat semangat ya ini. Mungkin insya Allah untuk pemirsa Ihya TV bisa sama ya dengan apa yang saya rasakan di sini. Sangat kata-kata yang memang benar-benar sangat luar biasa. Memang patut beliau dikenal sebagai orang yang penuh semangat di sini. Masya Allah, Masya Allah. Oke, mungkin mungkin itu saja Pak untuk episode kita untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau berkunjung ke studio kita yang Sama-sama. sederhana ini, ingin memberikan motivasi untuk pemirsa Ihya TV di rumah. Nah, oke, mungkin itu saja untuk teman-teman Ihya TV di rumah. Kita tunggu episode selanjutnya untuk Ihya Talk. Siapa aja nih yang bakal kita undang ke sini untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai. Saya Dimas Sadewa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.